Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga siapapun yang menonton video ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Margiana dengan LPM 2024 757062. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan presentasi seminar pendidikan profesi guru yang merupakan puncak dari proses pembelajaran dan pengalaman praktik saya selama menjalani pendidikan di LPTK Unindra dan PPL di SMAN 66 Jakarta. Semoga apa yang saya sajikan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perjalanan dan inovasi pembelajaran yang saya kembangkan untuk kalian semua. Mari kita mulai video ini. Baik, pada seminar ini saya akan membahas beberapa poin penting yang terangkum dalam 4 aspek utama, yakni yang pertama mengenai identifikasi diri. Identifikasi diri ini berisikan tentang visi saya sebagai calon guru, visi saya untuk pendidikan di Indonesia, serta usaha saya untuk mewujudkan visi tersebut. Selanjutnya mengenai refleksi pengalaman belajar selama melakukan pendidikan profesi guru di Universitas Indraprasta PGRI. Lalu dilanjutkan rencana tindak lanjut ke depannya. Serta yang terakhir yaitu inovasi di pembelajaran yang telah saya kembangkan. Memasuki bagian identifikasi diri, seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal, identifikasi diri itu berisikan tentang visi saya terhadap pendidikan di Indonesia, visi saya sebagai calon guru, serta bagaimana cara saya mewujudkan visi tersebut. Pada visi yang pertama untuk pendidikan di Indonesia, saya ingin menjadi agen transformasi dan kontribusi aktif dalam memajukan sistem pendidikan nasional menuju pencapaian akademis yang unggul. Lalu visi saya sebagai calon guru, saya bercita-cita menjadi guru profesional masa depan yang tidak hanya menginspirasi tetapi berkomitmen penuh pada adaptasi dan inovasi sesuai tuntutan perkembangan era. Cara saya untuk mewujudkan visi ini ada beberapa usaha yang saya lakukan, yaitu yang pertama menciptakan pembelajaran yang seru dan interaktif, yang kedua membangun suasana kelas yang nyaman dan mendukung, ketiga melakukan refleksi dan evaluasi secara berkelanjutan, dan terakhir berpartisipasi aktif dalam pengembangan profesional. Lanjut mengenai refleksi pengalaman belajar saya memilih 2 mata kuliah yang menurut saya bermakna bagi saya, yaitu yang pertama prinsip pengajaran dan asesmen serta praktik pengalaman lapangan. Pada prinsip pengajaran dan asesmen 2, saya mempelajari 3 topik penting, yaitu pertama, pemahaman karakteristik peserta didik melalui asesmen awal. Yang kedua, pendekatan teaching at the right level pada perencanaan, pengajaran dan asesmen. Yang ketiga, pendekatan culturally responsive teaching pada perencanaan, pengajaran dan asesmen. Masuk pada praktik pengalaman lapangan 2, saya mempelajari beberapa topik, yaitu ada orientasi, observasi, pengajaran pembelajaran mandiri dan non-belajar, serta diskusi refleksi. Pada PPL ini saya menjalani di sekolah yang sama saat saya di PPL 1, yaitu SMAN 66 Jakarta di kelas 11B. Pengalaman ini menurut saya sangat berharga dalam membentuk kompetensi saya sebagai calon. Selanjutnya saya akan mereview pengalaman belajar serta artefak pembelajaran. Dalam PPL 2 siklus 4, tepatnya pada saat pengajaran mandiri, saya secara khusus menerapkan culturally responsive teaching atau biasa disingkat CR. Pemilihan ini didasari oleh 2 hal, yaitu saya telah menemukan sebagian besar peserta didik familiar dengan budaya Betawi dan hasil asesmen diagnostik
yang mendukung pemahaman mereka. CRT ini relevan untuk menghubungkan materi dengan identitas budaya peserta didik, di mana dengan pembelajaran yang melakukan pendekatan CRT ini membuat pembelajaran jadi lebih bermakna pastinya. Penerapan CRT ini sangat dipengaruhi pada mata kuliah PPA 2, khususnya topik 3. Saya mengintegrasi prinsip-prinsipnya dengan studi kasus berbasis budaya Betawi dalam model pembelajaran problem learning. Untuk mendukung proses ini, saya memakai workflow sebagai alat asesmen diagnostik interaktif dan akan mengembangkan kuis interaktif menggunakan Genially agar pengetahuan peserta didik tentang budaya Betawi semakin kaya dan menyenangkan. Intinya, modul ajar ini adalah aplikasi langsung dari teori PPA 2 ke dalam praktik kelas di PPL 2 dengan memperkaya pembelajaran menggunakan teknologi dan berpusat pada kekayaan budaya Betawi. Kedepannya ada beberapa rencana dan tindak lanjut yang akan saya lakukan. Yang pertama, saya akan mengukur jauh mana proses belajar mengajar berhasil dengan cara meminta masukan dari pandangan peserta didik, rekan sesama guru, ataupun para orang tua. Yang kedua, saya akan merancang dan menyediakan materi pembelajaran yang relevan serta menghargai keberagaman latar belakang budaya yang dimiliki setiap peserta didik di dalam kelas. Dan yang ketiga, saya akan secara aktif menimba ilmu dari pakar atau praktisi yang lebih berpengalaman untuk mendalami strategi pembelajaran yang peka terhadap konteks budaya siswa. Masuk pada puncak seminar profesi pendidikan guru, yaitu desain pembelajaran, di mana pada desain pembelajaran ini saya mendapat latar belakang masalah yang membuat saya akhirnya merancang desain ini, yaitu karena saya membuat materi bunga majemuk, di mana bunga majemuk ini bersifat abstrak, dan apabila saya salah memberikan metode yang tepat untuk peserta didik, maka peserta didik tersebut akan merasa kurang tertarik pada pembelajaran ini. Yang kedua, saya juga menemukan potensi budaya lokal yang belum termanfaatkan. Pada kenyataannya, sebetulnya banyak masalah kontekstual yang bisa dihubungkan pada materi. Namun karena peserta didik tidak pernah diberikan materi yang dihubungkan oleh budaya mereka atau jarang, membuat mereka akhirnya kurang memanfaatkan budaya lokal. Selanjutnya yaitu kurangnya pembiasaan strategi pembelajaran yang menarik. Itu membuat mereka akhirnya acuh dalam proses belajar mengajar. Maka dari itu, untuk mengatasi ini semua, saya membuat bunga majemuk menjadi pembelajaran aktif dengan CRT, PBL, dan juga kuis interaktif. Berikut merupakan sisipan gambar yang saya buat dalam merancang pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Contohnya ada modul ajar dan asesmen diagnostik, serta hasil dari asesmen diagnostik baik itu kognitif ataupun non-kognitif untuk memenuhi atau memahami kebutuhan belajar siswa. Selain itu juga ada bahan ajar seperti PPT, LKPD, dan juga video pembelajaran yang mendukung proses belajar mengajar. Dan semua ini saya rancang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Saya juga membuat kuis interaktif dari aplikasi Genially dan juga menggunakan aplikasi Kahoot, di mana aplikasi tersebut merupakan aplikasi pembelajaran yang dikemas secara menarik
seperti games. Untuk informasi lebih lanjut mengenai desain pembelajaran yang telah saya rancang, Anda bisa memindai barcode yang tersedia di slide ini. Nantinya Anda akan diarahkan pada laman Google Site, dan pada laman Google Site tersebut sudah berisikan desain-desain yang tadi sudah saya buat. Seorang guru sejati memiliki kekuatan untuk mengubah hidup dan membentuk karakter peserta didik. Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh pepatah, dampak seorang guru hebat tidak bisa diukur oleh waktu, tapi oleh generasi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.